Saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun. Kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa ini rumah betul-betul gratis. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil. Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Kalau ada yang kita kasih gratis, ya ada. Tapi apakah semuanya? Ya tidak. Apa yang salah gitu? Kita tahulah di Republik ini, kalau rakyat kecil yang menyebarkan hoax, pasti akan diburu dan ditangkap. Gimana kalau yang menyebarkan hoax itu sekelas menteri atau sekelas pejabat? Apakah akan diburu juga dan ditangkap? Seperti yang dilakukan orang ini, menyebarkan berita bohong atau hoax yang katanya sudah membangun 40.000 rumah dari Oktober. Ternyata setelah dikonfirmasi dari Wamen Fahri Hamzah, ternyata itu hasil rumah yang dikerjakan di zaman Jokowi, bukan di zamannya si anjir ini. Kalau udah seperti ini, apakah ada konsekuensinya untuk orang ini? Apakah orang ini akan ditangkap? Kayaknya enggak. Ya kan? Kayaknya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kembali melemparkan omon-omonnya akan memberikan 3 juta rumah gratis kepada masyarakat. Bahkan Menteri Perumahan Rakyat yaitu ARA mengklaim sudah membangun 40.000 rumah dalam 4 bulan ya. Sampai Wakil Sekjen PDIP Adiana Pitupulu tidak habis pikir dengan klaim yang dilakukan Menteri Perumahan Rakyat. Yang sebelumnya ARA melaporkan kepada Presiden Prabowo telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak Oktober 2024. Saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Sampai Fahri Hamzah pun nyengir ya. Jadi belum apa-apa, pemerintah sudah membuat hoax dan omon-omon. Belum lagi yang katanya akan diberikan 3 juta rumah gratis kepada masyarakat. Adian juga mempertanyakan berkali-kali apakah benar ya 3 juta rumah gratis ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Yang rakyat ingin tahu, jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Dengar dulu. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, ini 2 juta. 2 juta itu gratis? Oke, gratis. Pasti itu. Begitu Pak Fahri? Ya nanti kita lihatlah. Baik, kalau begitu saya simpulkan belum final. program Sehingga masyarakat menduga jangan-jangan Menteri Perumahan Rakyat dalam hal ini Wakil Menteri Perumahan Rakyat yaitu Fahri Hamzah hanya cuma omon-omon seperti program makan siang gratis yang tadinya 15.000 turun menjadi 10.000 dan juga banyak dibicarakan oleh netizen. Kualitas makanan yang benar-benar tidak layak. Bahkan kemarin juga kita lihat program makan bergizi gratis ini
menjadi sorotan dari masyarakat gara-gara memang pemerintah harus berutang kepada Cina. Anda percaya 3 juta rumah gratis dibagi secara cuma-cuma kepada rakyat, kepada masyarakat. Sedangkan makan bergizi gratis kemarin saja, Ketua DPD mengusulkan warga urunan bantu anggaran program makan bergizi gratis. Jadi pemerintah sudah tidak sanggup lagi membiayai makan bergizi gratis yang katanya ini hanya berlangsung sampai bulan Juni 2025. Jadi memutar cara bagaimana makan bergizi gratis anggarannya diambil dari dana zakat dan dibantu dari urunan tangan masyarakat. Jadi sebenarnya bukan makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi tetap masyarakat atau orang tua yang menanggung, cuma melalui tangan pemerintah. Jadi buat apa program makan bergizi gratis kalau hanya masyarakat saja yang harus membayarnya? Artinya kita juga yang harus membayar untuk makan bergizi gratis anak kita. Jadi untuk apa Prabowo membuat program makan bergizi gratis kalau dana APBN tidak bisa menyokong untuk program makan bergizi gratis ini? Jangan masyarakat terus yang dipalakin untuk membantu program pemerintah. Gaji anggota DPR yang dipotong untuk membantu program-program pemerintah Prabowo. Jangan sedikit-sedikit rakyat selalu dipalak menjadi korban dari program-program pemerintah yang tidak jelas itu, dan masyarakat lagi yang harus membayar. Jadi tidak beda jauh program 3 juta rumah gratis yang katanya diklaim sudah terbangun 40.000 unit rumah gratis padahal hoax. Jadi benar-benar kita masyarakat ini dibodohin ya, dan dibohongin oleh pemerintah sendiri. Bahkan sekelas Presiden Prabowo pun bisa dibohongin oleh Menteri ARA yang mengklaim sudah membangun 40.000 rumah selama 4 bulan terakhir. Padahal itu adalah rumah FLPP yang dibangun di era Jokowi. Jadi Prabowo aja dibohongin, apalagi rakyat. Jadi kita selalu disuguhin omon-omon yang memang pada dasarnya itu adalah hoax dan tidak bisa dipertanggungjawab bahwa kebenarannya. Versi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Seperti makan bergizi gratis, anggaran tidak ada tapi dipaksakan. Begitu juga 3 juta rumah yang katanya gratis diberi secara cuma-cuma. Tetapi pada akhirnya pun ya, kita akan melihat nanti apakah benar-benar gratis atau mungkin ada syarat ketentuan berlaku, atau masyarakat pun harus menyicil setengahnya. Jadi kita tidak bisa mempercayai pemerintah. Kalau kita mempercayai pemerintah ini adalah dosa. Bahkan sekelas Wakil Menteri Perumahan Rakyat aja Fahri Hamzah di acara debat bersama Adian, kader PDIP, tidak berani memberi statement atau memberi statement secara tegas bahwa 3 juta rumah gratis itu benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. 2 juta itu gratis. Oke, gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Dia bilang ke saya, ya, dia bilang bahwa Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi dia bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha, saya mau menyumbangkan lahan saya 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi, dan saya akan berikan gratis. Itu kriterianya dia. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu bukan program pemerintah? Bukan. Itu program perorangan. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, itu kan program Kementerian. Menteri kan boleh bikin program. Enggak. Kalau menteri bikin program adalah dari Satgas, itu tunggu dulu. Ya, kalau menteri bikin program, ya program pemerintah. Kenapa? Kalau menteri yang buat program, ya program negara. Ya boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. Ya enggak, yang 2 hektar yang segala macam itu program negara di bawah naungan Satgas. Bukan. Atau program orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini udah banyak pengusaha yang terpanggil. Ya baru beliau lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara, ambisi pemerintah membangun 3 juta. Baik ya, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya atas statement Satgas Perumahan Rakyat. Dan bahkan Menteri Perumahan Rakyat mengklaim sudah membangun 40.000 unit rumah. Ada komentar dari Om Han. Kerja baru 3 bulan sudah bangun 40.000 rumah. Pakai anggaran siapa? Kapan anggaran itu turun
atau sudah disahkan DPR periode lalu. Itu pun juga belum tentu cair di bulan Januari. Kalau mau ngebohong ke pengikutnya Jokowi dan Prabowo, bisa jadi mereka percaya kalau kami enggak segoblok itu. Jadi lagi-lagi memang ya, pemerintah membohongi rakyat dengan mengatakan sudah membangun 40.000 rumah. Bahkan sekelas Presiden Prabowo pun ya bisa dibohongi oleh menterinya Perumahan Rakyat yaitu ARA. Sudah mengklaim membangun 40.000 rumah. Jadi menurut Adian itu adalah rumah yang dibangun oleh Jokowi yaitu FLPP atau yang biasa disebut rumah Jokowi. Jadi diklaim oleh Menteri ARA dengan memberi laporan kepada Prabowo sudah membangun 40.000 rumah selama 4 bulan terakhir. Ada komentar dari Hud Suhargono, rezim udah berganti tapi rasanya sami mawon, suka ngibul, suka bohong, suka janji, berlagak blow on kalau ditanya. Iya, memang faktanya seperti itu. Jadi memang kalau netizen menilai pemerintah Prabowo dengan pemerintah Mulyono tidak beda jauh, 11-12 ya. Pemerintah Mulyono kerap kali, apalagi presidennya dulu Jokowi itu, membuat kebohongan-kebohongan ya di depan publik secara gamblang. Nah, di era pemerintah Prabowo, menterinya lagi melalui Satgas Perumahan Rakyat melempar isu wacana rumah gratis dibayar secara cuma-cuma, pemerintah yang menyicil dikasih kepada rakyat. Dan Fahri Hamzah pun tidak berani mengklaim bahwa itu akan diberi secara gratis dan dia mengatakan bahwa kita lihat nanti. Artinya pemerintah memang tidak berani ya memberi statement bahwa benar-benar 3 juta rumah gratis itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ada komentar dari Free Hamur, kasih makan rakyat paket 10.000 aja pusing dengan dananya. Ini ada wacana kasih rumah gratis cuma bisa omong-omong, serius nanya. Iya, kemarin ya kita lihat wacana program makan bergizi gratis mulai dari 20.000, 15.000 menjadi 10.000 menjadi sorotan dari masyarakat maupun netizen di sosial media karena lauknya memang tidak layak. Bahkan Wakil Presiden Fufafa mewacanakan ya pakai daun kelor saja lauknya. Benar-benar cukup miris sekali. Bahkan ya program makan bergizi gratis ini kita pun dihutangin sama Cina. Jadi mana mungkin ya 3 juta rumah gratis ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Komentar dari official Abah Bodo, Presiden percaya di dunia mana kok berani ya buat laporan begitu ke atasan. Dikira atasannya coba dihitung pakai matik-matik anak SMP. Belum 100 hari udah jadi 40.000 unit rumah. Jadi satu rumah itu butuh berapa jam? Ya, jadi sebenarnya Prabowo ini ya harus mereshuffle Menteri ARA karena sudah berani membohongi Presiden Prabowo. Jangankan rakyat dibohongin, presiden sekelas Presiden Prabowo saja bisa dibohongin oleh ARA dengan mengklaim sudah membangun 40.000 unit rumah. Padahal itu rumah Jokowi ya, FLPP di masa era Jokowi. Ada komentar dari Aldo, kesel nggak sih dikasih laporan palsu gitu atau malah percaya dan memuji karena seneng sudah ke 3 juta gitu. Ada komentar dari si Kumbang, gue yakin terjadi pergolakan batin pada sosok Fahri Hamzah. Malah jadi kayak orang blow on gue masuk kabinet dan dapat jabatan begini. Ada komentar dari Muhammad Naharudin, orang bodoh anggap orang lain sama seperti dia. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media. 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Wow, amazing, luar biasa, hebatnya. Marwara Sirait yang mengatakan dia telah membangun 40.000 buah rumah dari kurun waktu per 20 Oktober 2024 sampai Januari 2025. Bagaimana caranya? Apakah Marwara Sirait ini, si ARA ini pakai bantuan jin ya untuk membangun sebanyak 40.000 buah rumah dalam kurun waktu 4 bulan? Luar biasa ini ya, luar biasa. Sangat cerdas klaimnya, tapi masyarakat kan nggak bisa dibohongin ya. Kita bisa tahu bagaimana cara membangun satu buah rumah itu
kurun waktunya berapa lama. Jadi jangan terlalu banyak bicara gede ya, Ara. Yang rakyat ingin tahu, jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, ini 2 juta. 2 juta itu gratis? Oke, Gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari? Ya nanti kita lihatlah. Baik. Saya ajungi 2 jempol untuk Bang Adian yang mempertanyakan secara tegas apakah rumah itu betul-betul gratis atau tidak. Karena ini akan menimbulkan konsekuensi tersendiri, Pak. Kalau dikatakan bahwa rumah itu betul-betul gratis, maka dapat dipastikan bahwa andaikan nanti ada pihak yang meminta angsuran, yang meminta cicilan bagi orang yang berhak menerima rumah itu, bagi orang yang berhak menempati rumah itu, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut, pihak tersebut yang meminta cicilan itu adalah pelaku pungli. Tapi andaikan rumah itu tidak gratis, maka jangan katakan itu sebagai rumah gratis, supaya tidak disalahpahami oleh rakyat. Supaya apa? Supaya andaikan ada rakyat yang mau menempati rumah itu, orang atau pihak yang mau menempati rumah itu sudah menyiapkan dana untuk biaya angsuran itu, untuk biaya cicilan itu. Inilah alasan kenapa saya ajungi jempol sikap Bang Adian yang mempertanyakan secara tegas apakah itu betul-betul gratis atau tidak. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah 2 orang itu masih berbeda pendapat, Pak, yang dari pihak pemerintah itu. Yang satu mengatakan bahwa itu betul-betul gratis, sementara Fachri Hamzah mengatakan lihat nanti kan itu belum final. Jadi sebenarnya rumah itu mau digratiskan atau bagaimana belum jelas juga. Lapor ke Prabowo, Marwarar Sirait sebut sudah bangun 40.000 rumah rakyat. Percaya kalian? Percaya? Rumah apa itu? Dalam jangka 2 bulan udah jadi 40.000 lagi. Wah, berarti kalau kita hitung-hitung 40.000 dibagi 60 hari, hasilnya dalam 1 hari bisa membangun 67 unit rumah. Waduh, ini pakai trik apa ini? Bin Salabin kali ya? Ini kalau benar Bang Ara ini layak kita contoh, layak kita tiru gimana cara kerjanya. Mantap. Halo guys, beberapa bulan lalu seorang teman tetangga lah ya membangun rumah, merenovasi rumahnya. Nah, dia kurang lebih merenovasi rumahnya itu memakan waktu sekitar 7-8 bulan lah. Ini hanya merenovasi 1 rumah, memakan waktu lebih dari 6 bulan. Nah, maka ketika ada orang yang katanya sudah membangun 40.000 rumah dalam waktu 2 bulan, ini kan sangat luar biasa dan mencengangkan. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait, membuat laporan kepada Pak Prabowo yang cukup menghebohkan gitu. Dia bilang bahwa selama 2 bulan menjabat di kementerian, dia sudah berhasil membangun 40.000 rumah unit, ya, 40.000 unit rumah gitu ya, rumah murah. Nah, bayangkan, ini kan sekitar 20.000 rumah setiap bulan, atau sekitar 666 rumah per hari. Angka yang sangat membuat kita terengah-engah kan? Ya, kita sama-sama tahulah bahwa nggak mudah untuk proses pembangunan sebuah perumahan gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang mempertanyakan di balik angka besar itu. Ya, banyak orang bertanya-tanya, ini proses pembangunan infrastruktur kayak gini kan nggak semudah itu gitu ya. Ada banyak hal yang harus dilalui, seperti ya misalnya soal pengadaan tanah lah. Ini soal pengadaan tanah ini kan tahap pertama yang seringkali memakan waktu yang sangat lama. Banyak regulasinya, belum ada kalau perselisihannya dan segala macam. Belum banyak hal yang harus dilalui, persetujuan sana sini dari pemerintah daerah. Jadi soal pengadaan tanah yang cepat ini saja sudah merupakan tantangan yang besar ya, tantangan besar tersendiri, terutama ketika kita mau membangun sebuah perumahan. Lalu berikutnya soal proses lelang ya.
setelah tanah siap, ini kan baru masuk ke proses lelang untuk tender untuk pembangunannya gitu ya, untuk bangunannya. Nah, proses lelang ini juga nggak mudah, nggak cepat gitu, karena harus sesuai dengan aturan dan butuh waktu supaya semua transparan dan adil. Ya, jadi setiap proses, setiap langkah dalam pembangunan tentu punya waktu masing-masing. Makanya klaim telah membangun 40.000 rumah dalam 2 bulan ini membuat orang ya banyak meragukan keabsahannya gitu. Benar nggak? Jadi masyarakat banyak yang bersuara karena mereka ingin pemerintah memberikan rincian yang lebih jelas tentang pembangunan perumahan murah ini, rumah-rumah murah ini. Misalnya lokasi rumahnya di mana, lalu jenis rumahnya seperti apa, lalu proses apa saja yang sudah dilalui sehingga mencapai angka yang luar biasa besar ini. Ini penting sekali supaya laporan ini bukan cuma sekedar angka tanpa substansi. Nah, ada juga yang khawatir bahwa laporan-laporan yang sangat positif ini seperti ini cuma untuk menyenangkan atasan. Ya, kita tahulah bahwa Prabowo Subianto suka sekali mendengar kabar baik gitu ya. Jadi meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya rasa sikap ini bisa membuat orang-orang skeptis ya, terutama kalau mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan ini tidak mencerminkan realita di lapangan. Ya, jadi dengan semua pertimbangan tadi, ya penting sekali sih bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyeknya. Nggak cuma proyek perumahan ini saja ya, dalam setiap proyek pembangunan, agar masyarakat tahu, karena masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kemajuan pembangunan, khususnya soal pembangunan perumahan rumah-rumah murah ini ya, agar kepercayaan publik tetap terjaga gitu. Nah, kalau memang ini benar, maka pencapaian besar memang harus dirayakan, tapi juga harus ada bukti nyata di lapangan, biar nggak ya terkesan sebagai klaim kosong belaka gitu ya. Ya tentunya kita berharap bahwa semua ini benar-benar terjadi dan perumahan ini, rumah-rumah murah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya jadi klaim kosong demi mencari muka buat atasan dari para pejabat. Salam. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan Rakyat saat ini, dalam statementnya menyampaikan bahwa telah membangun sekitar 40.000 unit program pembangunan rumah, 3 juta rumah dari Pak Prabowo Subianto. Ini melahirkan sebuah pertanyaan bagi saya dan mungkin bagi banyak publik, karena ini terkesan seperti Bandung Bondowoso, terkesan seperti kisah Roro Jonggrang yang dalam satu malam menjadikan Candi Roro Jonggrang 1000 candi dalam satu malam. Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Marwarar Sirait terkait dengan 40.000 rumah yang telah dibangun selama 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto terkait program 3 juta rumah. Agak tidak masuk akal, karena pembangunan sebuah rumah itu tidak seperti membangun sebuah rumah-rumahan, atau tidak seperti membuat tahu goreng. Perlu perizinan segala macam, pembebasan lahan, perizinan, pengurusan administrasi, birokrasi, pembelian bahan, pencarian tenaga kerja untuk itu. Dan saya kaget kenapa tidak bisa dalam 3 bulan dibangun 40.000 rumah. Saya orang yang tidak percaya dengan klaim ini. Saya orang yang meragukan klaim dari Marwarar terkait dengan 40.000 rumah program 3 juta rumah tersebut. Dan saya sama sekali tidak percaya bahwa itu telah terjadi. Kalau yang membangun adalah kementerian. Karena semua butuh proses. Semua butuh perancangan terkait dengan tekniknya dan juga soal anggaran. Kecuali ini hanya bisa terjadi kalau
perumahan-perumahan yang telah dibangun oleh developer swasta kemudian bekerja sama dengan kementerian dan diakui sebagai program rumah pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Tanpa itu saya tidak percaya bahwa Kementerian Perumahan Rakyat telah membangun 40.000 rumah. Kapan ditenderkan? Kapan dilaksanakan? Ini bukan tentang membangun Candi Roro Jonggrang 1000 candi atau yang dijadikan hanya dalam 1 malam, dan itu pun tidak tuntas selesai karena 1 candi tidak selesai karena ayam keburu berkokok. Jadi klaim Marwarar ini sangat aneh bagi saya dan cenderung hiperbolik. ARA terlihat membesar-besarkan apa yang dia lakukan, padahal sejak awal soal anggaran aja ARA pusing. Soal birokrasi saja ARA pusing. Di DPR bahkan mengeluh seolah-olah tim di kementeriannya, jajaran di pemerintahan tidak mendukung pemikirannya. Bagaimana 40.000 rumah itu mau dibangun dalam 3 bulan pemerintahan? Padahal sampai Desember saja ARA masih pusing soal anggaran perumahan rakyat. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Janganlah masyarakat ini disuguhi informasi-informasi yang tidak akurat, tidak benar, apalagi berbau kebohongan, supaya rakyat kita ini tidak tertipu dengan fakta-fakta yang ada. Saya tidak menyatakan ARA berbohong, tapi saya menyatakan saya tidak percaya terhadap klaim ARA soal pembangunan 40.000 rumah yang telah selesai dibangun. Janggal dan aneh, dan hampir tidak mungkin menurut saya hal tersebut bisa terjadi kalau pembangunan itu dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Karena kan semua butuh proses, butuh perencanaan, penentuan lokasi, dan pembangunan teknisnya, desainnya, tipikalnya, dan juga anggarannya. Ini hanya bisa terjadi kalau rumah-rumah yang telah dibangun oleh developer-developer kemudian dijadikan program dalam 3 juta rumah yang akan dibangun oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jadi sebaiknya kalau menyampaikan klaim, disampaikan saja dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Jangan seolah-olah sudah hebat bekerja luar biasa cepat, tetapi semua hanya fata morgana dan omong kosong. Ini adalah pesan ke para pejabat siapapun agar lebih jujur kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan. Sebaiknya dihindari klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan secara benar. Sekali lagi, saya tidak menuduh ARA berbohong, tetapi saya menyatakan bahwa saya, Ferdinand Huta Hayan, tidak percaya terhadap klaim 40.000 rumah yang telah dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk memenuhi program 3 juta rumah rakyat dari Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anda? Percayakah Anda 40.000 rumah dibangun 3 bulan ini? Silakan Anda menjawab sendiri. Salam dari saya untuk Sosialis TV.